Assalamualaikum. Jadi ini adalah channel YouTube saya yang ketiga. Yang pertama itu Demensia Afif, untuk gadget dan otomotif ya. Itu channel YouTube saya yang pertama. Itu sudah cukup lama dari tahun 2019. Kemudian saya ada membuat channel lagi yang kedua untuk lari iseng-iseng saja. Namanya Pelari Anomali. Kemudian yang ini yang ketiga saya beri nama Bang Dimen, nama channelnya. Jadi saya ada ide menyampaikan apa isi kepala saya, hasil dari saya belajar dalam kehidupan. Dan di konten-konten awal ini mungkin saya akan sharing mengenai buku-buku yang saya baca. Jadi ada banyak sekali buku yang saya baca dan saya merasa ini sangat bermanfaat sekali. Jadi ini adalah konten pertama dan saya memutuskan untuk membahas buku tentang mindset. Jadi buku ini saya beli sudah lama, mungkin 10 tahun lebih ya. Sekitar tahun 2008 atau 2009. Dan ini adalah cetakan yang kedua, karya dari Carol S. Dweck. Dan di sini ada komentarnya dari Robert J. Sternberg, Profesor IBM di bidang pendidikan dan psikologi, Yale University. Dan buku ini sangat berguna sekali. Ini juga selaras dengan agama saya, agama Islam. Jadi jangan khawatir, baca saja buku ini, sangat saya rekomendasikan. Dan ini terbitan kedua di tahun yang sama, tahun 2007. Dan Carol S. Dweck sendiri pengarangnya itu mengarang di tahun 2006 buku ini ya. Kalau saya lihat di sini di New York, terbitan Random House. Diterjemahkan dari Mindset: The New Psychology of Success dan diterjemahkan menjadi Change Your Mindset, Change Your Life. Cara baru melihat dunia dan sukses tak terhingga. Ini ada covernya yang punya saya ini. Kemudian dalamnya ada hitam seperti ini, sudah agak di match sekali. Dalamnya seperti ini ya, ada plus minus, artinya ada nanti di dalamnya ada dua tipe mindset. Hitam seperti ini keren. Sekarang sudah banyak, tapi yang menyadur, yang menerjemahkan tuh beda. Tapi saya bandingkan dengan yang ini, saya lebih suka yang ini ya, yang diterjemahkan oleh siapa ini? Diterjemahkan oleh Ruslani, penerjemahnya penyunting Abdul Rashid, dan pewajah isi Siti Komariah dari PT Serambi Ilmu Semesta, anggota IKAPI. Dan cetakan 1 April Juni 2007, cetakan kedua Juni 2007. Jadi cuma selang beberapa April Juni 2 bulan cetakan yang kedua. Artinya mungkin ini waktu itu laris sekali ya. Dan saya membelinya setahun sesudahnya atau 2 tahun sesudahnya, saya lupa. Awal-awal saya kerja, awalnya sih saya tidak begitu suka baca buku ya. Jadi sedikit-sedikit saja dulu saya baca, dan baru-baru ini aja mungkin sekitar 4-5 tahun ini saya suka baca buku sampai selesai. Dan saya memutuskan untuk sharing tentang buku ini karena bagus sekali. Nanti juga ada tentang buku tentang investasi seperti dari Benjamin Graham, Intelligent Investor. Kemudian ada analisis sekuritas dari Benjamin Graham juga. Kemudian ada dari Philip Fisher. Banyak lah yang menarik sekali, dan fondasinya dari sini semua. Oke, jadi si Carol S. Dweck ini awalnya itu meneliti tentang bagaimana menghadapi kegagalannya, bagaimana sikap orang menghadapi kegagalan, yang akhirnya beliau membagi, entah itu dari siapa ya, pokoknya banyak sekali peneliti waktu itu. Dan kemudian mindset ini terbagi menjadi 2. Ada mindset berkembang atau growth mindset, dan kemudian ada mindset tetap atau fixed mindset. Nah, fixed mindset sendiri ini adalah orang-orang yang percaya bahwa bakat itu dari lahir dan tidak bisa dirubah. Bakat dari lahir dan tidak bisa dirubah. Kemudian untuk sedangkan growth mindset atau mindset berkembang itu mempercayai bakat itu bisa dilatih. Nah, ini perbedaannya. Tapi bukan tentang
bakat alami dan sebagainya, tapi bagaimana pola kita berpikir, karena ini sangat berpengaruh sekali ke depannya. Kalau kita terlalu percaya dengan seperti yang digambarkan oleh fixed mindset tadi, bahwa bakat itu alami dan tidak bisa dirubah-rubah, itu akan membuat kita efek dominonya itu banyak sekali. Pertama, kita tidak mau belajar. Kemudian bisa, kalau menghadapi kegagalan, kita bisa depresi, menganggap diri sangat rendah. Sedangkan mindset berkembang itu kebalikannya ya. Dia tetap belajar dan tidak pikirannya terbuka lah. Dia tidak menganggap dirinya rendah dan tidak mudah depresi. Terus belajar dan menganggap kegagalan itu adalah tidak menggali secara luas potensinya, belum mencapai potensi. Nah, efek domino tadi ini sama-sama memiliki efek domino yang sangat panjang sekali ya. Bahkan akhirnya untuk mindset tetap ini atau fixed mindset ini akan menjadikan seseorang sombong, punya kebanggaan diri yang berlebih. Saat sukses, dua-duanya mindset tetap dan mindset berkembang itu sama. Saat sukses, saat mereka cerdas itu sama. Tidak ada sama-sama belajar dan sebagainya, tapi karena yang dipercaya, yang ditanam dalam pikiran mereka berbeda, itu pas saat menghadapi kegagalan, atau paling tidak mindset tetap ini mereka harus berhasil terus, itu kan tidak mungkin ya, karena pasti kita akan mengalami kegagalan. Dan kalian bisa lihat saya banyak sekali pengalaman juga saat SD maupun SMP, SMA, itu ada teman-teman yang selalu ranking 1. Perbedaannya dengan orang mindset tetap dan main berkembang itu berbeda. Tapi pola pendidikan dari awal ini mempengaruhi sekali. Misalnya dari orang tua atau lingkungan menghendaki seorang murid ini harus ranking 1 terus, akhirnya dia akan menganggap bahwa itu adalah bakat alami dia, dan saat dia jatuh, mungkin pada saat bekerja atau masuk ke tingkat sekolah selanjutnya, dia akan depresi dan overthinking sekali ya tentang dirinya. Ini sangat berbahaya sekali, dan saat dia gagal berbahaya, saat dia berhasil juga berbahaya, karena di dalam dirinya terdapat kesombongan yang sangat besar karena menganggap itu bakat alami dan tidak bisa dirubah-rubah. Jadi seperti itu. Saya sendiri harus berulang-ulang juga bacanya karena menarik sekali. Jadi ini ada beberapa bagian di dalamnya tentang jenis-jenis mindset, memahami mindset, kemudian kebenaran tentang kemampuan dan pencapaian. Kemudian Carol S. Dweck ini, beliau PhD ya, itu juga memberikan contoh pada dunia olahraga, mindset seorang juara. Kemudian dalam bisnis juga ada contohnya, yang mindset tetap seperti apa, mindset berkembang seperti apa. Kemudian ada mindset dalam cinta, kemudian dengan orang tua, guru, pelatih, dan terakhir beliau membuat sebuah lokakarya, hakikat perubahan, kuliah mindset, kemudian program brainologi, lebih jauh tentang perubahan dan lain-lainnya. Jadi ini sangat bermanfaat sekali, dan ini juga selaras dengan agama yang saya anut, agama Islam. Jadi tidak perlu khawatir bagi teman-teman yang beragama Islam dengan buku-buku, apalagi teman-teman yang terlalu ini ya, melawan dengan buku barat, buku-buku barat. Biasanya kalau yang terlalu ini tentang dengan buku-buku Islam, mereka akan menolak buku-buku barat karena takut terpengaruh atau seperti apa. Tapi nyatanya ini selaras, dan ini makin memperkuat kita untuk percaya diri kita, menguatkan pikiran kita untuk tetap percaya bahwa Allah itu Maha Adil. Kemudian kenapa kita
diciptakan berbeda, itu kita akan memahami. Dan kenapa di buku ini juga dijelaskan sebenarnya waktu kita lahir itu kita sudah diberi oleh anugerah oleh Allah, yaitu mindset berkembang ya. Kita tidak peduli saat kita belajar berbicara, belajar duduk, belajar tengkurap, berjalan, itu kita tidak peduli sama sekali tentang kesulitannya. Sampai akhirnya ada sesuatu yang membuat kita menjadi saat kita menghadapi kegagalan, itu tantangannya di situ. Dan kemudian pola asuh dan sebagainya, lingkungan itu mempengaruhi sekali. Jadi buku ini sangat saya rekomendasikan. Dan ini juga yang membuat saya membangun channel YouTube Dimensi Apip. Mulai saja dulu, seperti kata dapat gadgetin, itu pikiran mindset berkembang ya, seperti itu. Mulai saja dulu, tidak peduli seperti apa komentar orang. Jangan memikirkan komentar orang. Terus berkarya, upload seadanya dulu, kemudian sambil perbaiki. Inti dari mindset berkembang ini adalah proses yang terus-menerus kita perbaiki, dan kita yakin, dan walaupun gagal, kita tidak menganggap itu sebuah harga diri rendah, atau membuat harga diri rendah atau seperti apa. Tapi kalau memang kita mau terus memperjuangkan itu, tetap teruskan belajar seperti itu ya. Dan saya tidak peduli views-nya, tidak peduli berapa subscribernya, yang penting saya bisa upload dan saya menyenangi itu. Nah, itu yang paling penting. Harus tumbuh rasa senang dulu, dan itu lahir dari, ya kebetulan alhamdulillah, dari orang tua saya juga pola-pola asuhnya itu mindset berkembang ya, tanpa saya sadari. Pola asuh yang secara islami itu mindset berkembang. Dan bagaimana juga pengajaran Nabi Muhammad, menurut saya Nabi Muhammad adalah manusia yang paling bermindset berkembang. Kalau saya baca sejarahnya, dan banyak sekali bagaimana beliau menghadapi orang-orang yang berdosa. Itu cara-cara beliau untuk mindset berkembang sekali. Kalau kalian ingat, itu di saat ada wanita yang sudah berkeluarga, bersuami, itu berzina. Bahkan Nabi Muhammad itu menyuruh dia pulang berkali-kali. Padahal waktu itu sudah ada ayat atau dalil atau seperti apa yang mengharuskan hukuman rajam ya. Tapi beliau malah menyuruh pulang. Beliau makhluk paling bermindset berkembang untuk saya, dan iblis adalah makhluk paling bermindset tetap, karena dia menganggap dari awal secara alami, dan mempercaya sama sekali secara alami dia yang lebih unggul, diciptakan dari api. Nah, itu mindset tetap sekali. Jadi pilihan ada di tangan kita mau ke mindset berkembang atau mindset tetap. Mulai saat ini harus kita pikirkan baik-baik. Kita harus mulai merubah hidup. Seandainya sebelumnya kita terlalu overthinking, depresi dan sebagainya, jangan terlalu mikirkan hal seperti itu.